Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran matematika. Kali ini kita akan belajar tentang integral. Baik, pada pembelajaran kita kali ini memiliki 4 pokok pembahasan, yaitu yang pertama, integral tak tentu, integral tentu, menghitung luas menggunakan integral, lalu menggunakan GeoGebra untuk menghitung integral. Baik, sebelum masuk ke pokok pembahasan, kita akan membahas tentang apa itu integral dan bagaimana sih penggunaan integral dalam kehidupan sehari-hari. Jadi, integral bisa juga disebut dengan anti turunan. Lambangnya itu seperti huruf S ya teman-teman. Nah, itu adalah simbol integral. Fx yaitu fungsi di samping simbol integral disebut dengan integrand. Jadi, notasi integral adalah integral fx dx. Rumus umum integral adalah integral fx dx sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 dx. Nah, jadi semisal nih ada turunan, ada integral. Jadi semisal ada fx-nya yaitu x pangkat 5, lalu turunannya berarti 5x pangkat 4. Nah, apabila dia fx-nya 5x pangkat 4, maka integralnya adalah x pangkat 5. Jadi kira-kira apa sih kesimpulannya? Kenapa ya dia bisa berkaitan antara turunan dan integral? Nah, jadi sini kami ada kuncinya nih, yaitu kata kuncinya adalah jika turunan, maka pangkatnya dikurang 1. Jika integral, maka pangkatnya ditambah 1. Bisa dilihat kan teman-teman, di sini apabila fx-nya x pangkat 5, maka turunannya adalah 5x pangkat 4. Artinya, pangkatnya kita kurangkan 1. 5 dikurang 1 adalah 4. Nah, apabila kita ingin mencari integral, jadi di sini 5x pangkat 4, maka integralnya adalah x pangkat 5. Diingat lagi ya teman-teman pada integral yang awal tadi. Lalu bagaimana penggunaan integral dalam kehidupan sehari-hari? Nah, di sini ada contoh yaitu kecepatan mobil. Jadi kita bisa menghitung kecepatan menggunakan integral. Lalu ada lagi contoh sawah yang diapit dengan sungai. Jadi kita bisa menghitung luasnya menggunakan integral. Lalu ada juga ini desainer yang mendesain botol. Nah, kita juga bisa menghitung volume botol menggunakan integral. Baik teman-teman, kita masuk ke pokok pembahasan yang pertama, yaitu integral tak tentu. Integral tak tentu adalah integral yang tidak memiliki batas. Nah, untuk rumus umumnya, integral fx dx sama dengan a per n plus 1 x pangkat n plus 1 dx. Sifat-sifat integral tak tentu adalah integral k ini sebagai konstanta ya teman-teman, k fx dx. Tapi kalau dia ada f-nya berarti dia sebagai koefisien. Sama dengan k integral fx dx. Lalu yang kedua ada integral k dx. Dia tidak memiliki fungsi ya teman-teman, maka hasilnya yaitu kita tambahkan dengan huruf x, jadi kx plus c. Lalu yang ketiga ada integral fx plus gx dx atau integral fx min gx dx. Maka kita mencarinya sama dengan integralkan dulu yang bagian fx lalu integralkan yang bagian gx. Nah, agar lebih paham lagi kita bisa masuk ke contoh soal. Di sini nomor 1 dulu ya teman-teman, kita fokusnya. Integral x pangkat 5 dx sama dengan 1 per 5 plus 1 x pangkat 5 plus 1 plus c. Mau apa ya teman-teman kok dia 5 plus 1? Ingat pada rumus awal tadi ya, yaitu n plus 1. N-nya adalah 5, lalu A-nya adalah 1. Mengapa 1? Karena x di sini tidak memiliki angka ya, atau bisa disebut dengan ini adalah 1 angkanya. Jadi 1 per 5 plus 1 x pangkat 5 plus 1 plus c. Jangan lupa tambahkan dengan c karena dia integral tak tentu atau tidak ada batasnya ya teman-teman.
Maka hasilnya adalah 1/6 X pangkat 6 plus C. Nah, kita fokus ke contoh soal yang kedua, yaitu integral 5 X pangkat 4 dx sama dengan, maka A-nya adalah 5 per N-nya adalah 4, maka N sama dengan 4 plus 1 X pangkat 4 plus 1 plus C. Berapa hasilnya teman-teman? Hasilnya adalah X pangkat 5 plus C, karena 4 tambah 1 kan 5. 5 per 5 adalah 1. Maka cukup kita tuliskan X pangkat 5 plus C. Lalu yang ketiga, ingat pada sifat integral tak tentu tadi ya teman-teman. Integral 5 dx. Maka kita cukup menambahkan X. Jadi hasilnya adalah 5X plus C. Lalu contoh yang keempat, integral 3X kuadrat plus 4X dx. Maka kita akan menggunakan sifat-sifat tadi ya teman-teman. 3 integral X kuadrat dx plus integral 4X dx. Kita pengintegralannya adalah ada 2 ya teman-teman, yaitu fx dan gx ya. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman bahwa integral dari X kuadrat dx yaitu 1/3 X pangkat 3 plus C1. Lalu integral dari 4X dx yaitu, kita fokuskan ke X-nya aja ya teman-teman. Jadi 1/2 X pangkat 2 plus C2. Maka hasilnya X pangkat 3 plus 2 X pangkat 2 plus C. Mengapa dia X pangkat 3? Karena 3 dikali 1/3 adalah 1. Maka cukup kita tuliskan dengan X pangkat 3. Lalu 4 dikali 1/2 adalah 2. C-nya cukup kita tulis dengan C saja ya teman-teman. Lalu kita fokus ke contoh yang kelima. Integral 1 per X pangkat 5 dx. Dapat kita ubah karena dia pecahan pangkat, jadi kita ubah integral X pangkat min 5 dx. Lalu pengerjaannya yaitu 1 per min 5 plus 1 X pangkat min 5 plus 1 plus C. Hasilnya adalah 1 per min 4 X pangkat min 4 plus C. Apakah teman-teman sudah paham dengan integral tak tentu? Kalau sudah paham, mari kita masuk ke pokok pembahasan yang kedua, yaitu integral tentu. Nah, integral tentu adalah integral yang memiliki batas. Untuk rumus umumnya, integral A sampai B fx dx sama dengan fx dengan batas A sampai B sama dengan fb min fa. Sifat-sifat integral tentu yaitu integral A sampai A fx dx, maka hasilnya adalah 0. Lalu integral A sampai B fx dx bisa kita cari dengan minus integral B sampai A fx dx. Lalu integral A sampai C fx dx sama dengan integral dengan batas A sampai B fx dx plus integral dengan batas B sampai C fx dx. Nah, untuk lebih paham lagi, kita akan masuk ke contoh-contoh soal. Baik, yang pertama ada contoh integral 1 sampai 2 X kuadrat dx sama dengan, jadi integral X kuadrat berapa teman-teman? Yaitu 1/3 X pangkat 3. Jangan lupa ya teman-teman, pangkatnya ditambah 1. Nah, karena dia ada batasnya, maka kita beri batas ya teman-teman, 1 dan 2. Nah, setelah kita hitung integral, maka kita akan menghitung X-nya. Ingat teman-teman tadi fb min fa. Fb berarti kita akan menggantikan X-nya dengan B. B-nya berapa teman-teman? B-nya adalah 2, lalu A-nya adalah 1. Jadi 1/3 dikali 2 pangkat 3 dikurang 1/3 dikali 1 pangkat 3. Hasilnya adalah 8/3 dikurang 1/3 dan hasil akhirnya adalah 7/3. Jadi integral dengan batas 1 sampai 2 X kuadrat dx adalah 7/3. Baik, kita masuk contoh yang kedua. Integral
dengan batas 2 sampai 2, 3x min 5 dx. Nah, kita integralkan dulu ya teman-teman. Integral dari 3x adalah 3/2x kuadrat, lalu integral dari 5 adalah 5x. Jadi, integralnya 3/2x kuadrat min 5x dengan batas 2 sampai 2. Ingat teman-teman, FB min FA. Maka yang pertama kita akan ganti x-nya dengan angka 2. Setelah kita masukkan angka 2, maka kita akan menghitung hasilnya adalah minus 4 dikurang minus 4. Atau minus 4 ditambah 4. Karena min ketemu min ya teman-teman. Hasilnya adalah 0. Ternyata sifat tadi integral A sampai A sama dengan 0 benar ya teman-teman. Kita masuk contoh lagi ya teman-teman. Contoh yang ketiga, integral 1 sampai 2x kuadrat dx sama dengan minus integral dengan batas 2 sampai 1x kuadrat dx. Ternyata hampir sama ya teman-teman dengan yang awal tadi nomor 1. Hanya saja kita mencarinya menggunakan minus. Nah, bagaimana ya teman-teman? Nah, kita tuliskan lagi integral x kuadratnya berapa teman-teman? 1/3 x maka 3 dengan batasnya 2 sampai 1 ya teman-teman. Nah, jadi kita masukkan x-nya yaitu 1 dan x-nya yaitu 2. Hasilnya adalah minus 1/3 dikurang 8/3. Jadi hasilnya yaitu minus 7/3. Min ketemu min adalah plus, jadi hasil akhirnya adalah 7/3. Ternyata sama ya teman-teman dengan hasil yang nomor 1. Hasilnya adalah sama yaitu 7/3. Hanya saja kita menggunakan sifat integral tentu yang kedua. Baik, kita masuk ke contoh yang keempat. Contoh yang keempat ini bisa teman-teman tahu nggak sih teman-teman kira-kira ini pakai sifat yang keberapa ya teman-teman? Nah, benar sekali. Jadi contoh soal yang keempat ini menggunakan sifat yang ketiga. Di sini ada integral dengan batas 0 sampai 2, 2x maka 3 dx. Nah, kita akan menyelesaikannya dengan AB plus BC. Ingat ya teman-teman? Jadi integral 0 sampai 1, 2x maka 3 dx ditambah integral dengan batas 1 sampai 2, 2x maka 3 dx. Kita cari integralnya. Nah, integral dari 2x maka 3 adalah 2/4 x maka 4. Jangan lupa ya teman-teman batasnya. Di sini batasnya 0 sampai 1 dan 1 sampai 2. Selanjutnya kita hitung teman-teman ya. Jangan lupa FB min FA. Berarti yang pertama FB-nya itu adalah 1, yang kedua FB-nya adalah 2. Jangan sampai kebalik ya teman-teman. Nah, setelah kita substitusikan X-nya, hasilnya adalah 2/4 dikurang 0 ditambah 32/4 dikurang 2/4. Jadi 2/4 ditambah 30/4, hasil akhirnya adalah 32/4 atau sama dengan 8. Apakah teman-teman sudah paham? Jadi apa sih bedanya integral tak tentu dan integral tentu? Nah, bedanya integral tentu dan tentu adalah bedanya integral tak tentu dan tentu adalah jadi kalau integral tak tentu itu dia tidak memiliki batas atau cukup integral fx dx. Nah, kalau integral tentu dia memiliki batas, jadi integral A sampai B fx dx. Baik, kita masuk ke contoh pembahasan yang ketiga yaitu menghitung luas. Ternyata integral juga bisa ya buat menghitung luas. Nah, sini ada contohnya sebuah taman. Kita akan menghitung luas ini tanah yang di bawah rumput ini ya teman-teman yang melengkung. Kita akan menghitung ini ya. Nah, ternyata sudah diketahui bahwa fx-nya adalah min x kuadrat plus 6x min 5. Nah, apabila diilustrasikan seperti ini ya teman-teman, dia batasnya adalah 1 dan 5 ya teman-teman.
Baik, kita akan menghitung integralnya. Jadi diketahui integral dengan batas 1 sampai 5. Fx-nya tadi adalah minus x kuadrat plus 6x min 5 dx. Jadi kita akan menghitung integralnya dulu teman-teman. Jangan lupa ya, minus x kuadrat, integralnya adalah minus 1/3 x pangkat 3, lalu ditambah 6x. 6x itu integralnya adalah 6/2 x kuadrat, lalu min 5, integralnya adalah 5x. Nah, karena itu ada 6/2, yaitu bisa ditulis dengan angka 3. Jangan lupa batasnya teman-teman 1 dan 5. Nah, FB min FA, jangan lupa ya teman-teman, FB-nya berarti 5, FA-nya adalah 1. Kita substitusikan dan mendapatkan hasil 25/3 dikurang minus 7/3. Hasilnya adalah 32/3. Jika diubah ke desimal, maka 10,667. Nah, dari penghitungan luas tadi, kita juga bisa loh menggunakan GeoGebra untuk menghitung luas menggunakan integral, ataupun kita juga bisa menghitung integralnya. Baik teman-teman, bisa langsung saja ke website GeoGebra. Nah, baik teman-teman, bisa langsung saja masuk ke website GeoGebra. Jadi kita bisa masukkan. Apakah teman-teman masih ingat tadi yang di taman itu kira-kira berapa ya fungsinya? Yaitu fungsinya min x kuadrat plus 6x min 5. Nah, jadi dia gambarnya seperti ini ya teman-teman. Lalu tadi kita bisa menghitung integral menggunakan GeoGebra, yaitu kita tulis ya integral. Nah, teman-teman bisa pilih integral fungsi nilai x awal dan nilai x akhir, karena tadi ada batasnya ya teman-teman. Kita masukkan ke fungsinya. Fungsinya berapa teman-teman? Yaitu min x kuadrat ditambah 6x min 5. Nilai awal yaitu atau batasnya tadi teman-teman, yaitu batasnya adalah 1. Nilai akhir, batas yang terakhir yaitu adalah 5. Maka kita enter. Hasilnya adalah 10,67. Ternyata sama ya teman-teman dengan kita menggunakan manual, dan ini menggunakan GeoGebra. Ternyata mudah bukan mengerjakan integral dengan manual maupun GeoGebra. Nah, baik teman-teman, sekian pembelajaran kita kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.